أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin wa ja'ala 'idal fitri dhiyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, kita sudah berada penghujung Ramadan, berarti kita sudah mendekati Idul Fitri. Materi kita hari ini berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan hamba Rabbani bukan menjadi hamba Ramadhani. Artinya adalah bahwa kita itu habis Ramadan bukan habis begitu saja, seolah-olah Ramadan sudah mencukupi keinginan kita semua untuk memasuki surga. Padahal ujung dari ayat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya di sana itu menggunakan dhamir mudhari, fi'il mudhari, artinya terus menerus. Takwa ini tidak putus Ramadan saja, tapi merupakan bulan pembinaan selama sebulan itu untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Jadi demikian topik kita. Maka setiap bulan Ramadan datang seharusnya ada perubahan besar pada beberapa orang. Dengan semangat mereka melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah selama sebulan penuh, dengan tingkat intensitas yang jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Namun sebagian kita sayangkan setelah Ramadan berlalu dan usai, maka berlalu pula lah dan usai pula lah intensitas ibadah yang selama Ramadan mereka lakukan. Ini seharusnya tidak perlu terjadi. Para pemirsa yang berbahagia, pendekatan cara beribadah seperti ini tentu sangat keliru dan tidak benar. Kenapa demikian? Karena hanya menjadikan Ramadan sebagai tumpuan utama beribadah dan dengan menyepelekan bulan-bulan lainnya. Maka sama artinya bahwa kita melakukan ibadah yang hanya bersifat musiman. Kita menjadi hamba musiman dan bukan menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah dan lurus di jalannya. Seperti kita gambarkan tadi, tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, dengan menggunakan dhamir mudhari atau fi'il mudhari, artinya kita terus berlanjutan. Apalagi nanti dalam hadis diungkapkan bahwa ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya bertakwa kepada Allah itu di mana saja berada. Ramadan sebagai bulan diklat, pelatihan dari Allah selama sebulan, kita harapkan 11 bulan yang akan datang itu kita betul-betul mengaplikasikan, merealisasikan pesan Ramadan dalam kehidupan kita. Maka membidani lahirnya ketakwaan kita kepada Allah secara berkesinambungan dan kontinu. Ini seharusnya seperti itu. Oleh karenanya Allah menggunakan kata tattaqun dalam fi'il mudhari, artinya untuk saat ini dan yang akan datang. Artinya adalah bahwa dengan puasa seseorang akan mampu melakukan internalisasi ketakwaan ini dalam darah dagingnya, sehingga dia memiliki kepekaan Rabbani yang terus-menerus tanpa mengenal waktu, kondisi, dan ruang. Ketakwaan yang sebenarnya bukan hanya ada dan harus terasa di bulan Ramadan, namun juga hendaknya terus bergulir di luar bulan suci Ramadan sebagai buah dari latihan-latihan yang melelahkan di bulan Ramadan. Kembali kepada judul, menjadi hamba Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Kenapa? Karena ketakwaan tidak memiliki batas ruang dan zaman tertentu. Dia harus terus mengalir deras, kapan dan dimanapun kita berada. Bagi manusia takwa, dirinya akan senantiasa berada dalam aura Rabbani yang menggelegak-gelegak untuk melakukan kebaikan dan kebajikan,
untuk menjauhi larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari-harinya akan terasa nuansa rabbaniyah yang menggerakkan dirinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merapat ke sisinya, mendekat ke hadiratnya. Mata hatinya memiliki radar, furqan, yang sangat gampang membedakan antara yang benar, antara yang hak dengan yang batil, yang salah. Antara yang tidak baik dengan yang baik. Antara cahaya ilahi dengan kegelapan syaitan. Para pemirsa yang berbahagia, nuraninya memiliki sensitivitas tinggi dalam memilih dan memilah antara kebaikan dan kejahatan. Hamba Rabbani akan senantiasa berada dalam koridor lurus Rabbnya dan akan senantiasa menjauhi jerat-jerat syaitan. Namun sekali lagi, aktivitas itu harus senantiasa berlangsung tanpa henti dan jeda. Gelombang ketakwaan itu harus terus bergolak dan berhembus di luar Ramadan. Suatu kali dikatakan pada Imam Bishr, seorang ulama, bahwa ada sekelompok manusia yang hanya bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, beribadah serius di bulan Ramadan. Sebaliknya, dia di bulan lain ya sepi dari aktivitas yang dilakukan selama bulan Ramadan. Apa jawaban dari Imam Bishri ini? Dia menjawab, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengetahui hak Allah kecuali pada bulan Ramadan. Sungguhnya orang saleh akan senantiasa bersungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun, sepanjang hayatnya, sampai dia meninggalkan dunia ini. Nah, jawaban ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba Rabbani, yakni hamba yang selalu dekat dengan nilai-nilai ketuhanan, amal-amalnya akan senantiasa bertaburan bak gemintang, kapan saja dan bulan apa saja. Keterikatan kita bukan pada bulan itu saja, namun keterikatan kita senantiasa berupaya serta berupa ketakwaan terus-menerus pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, hamba Rabbani akan menggetarkan dinding-dinding malam dengan zikirnya, kapan saja dan di mana saja. Hamba Rabbani akan menggetarkan atap-atap langit dengan tasbih dan tahmidnya, kapan saja dan di mana saja. Hamba Rabbani akan menggelar konser tahlil di masjid-masjid, di musola-musola, di kereta-kereta, di mobil-mobil, dari mana saja dia berada. Bibirnya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Kalbunya penuh dengan cahaya ilahi. Hamba Rabbani terus berjalan di atas siratul mustaqim. Hamba Rabbani memiliki mata anti maksiat, telinga anti desas-desus, mulut anti fitnah dan adu domba. Hatinya sebening mutiara dan pikirannya secercah bintang Kartika. Tak heran jika hamba-hamba Rabbani ini akan menjadi suluh dan secercah cahaya yang akan memberikan penerapan terhadap manusia lainnya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun setiap detakan waktu, setiap tarikan nafas, setiap langkah kaki, dia menjadi musuh utama hamba syaitani, manusia-manusia yang mengabdi pada kehendak syaitan dan hawa nafsunya. Para pendengar yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kesempatan untuk melatih diri menjadi hamba Rabbani betul-betul terbuka lebar. Karena bulan ini mengandung berbagai keistimewaan. Bulan ini paling mulia, atau dari sekian banyak bulan, Ramadan merupakan bulan yang termulia di antara 11 bulan lainnya. Bulan yang di dalamnya rahmat dicurahkan, ampunan ditawarkan dengan gencar, pembebasan dari api neraka dibuka lebar-lebar. Bulan yang di dalamnya tangan-tangan syaitan dibelenggu, pintu rayyan dibuka menganga. Bulan yang sedekahnya di dalam Ramadan ini jauh lebih baik daripada sedekah di bulan lainnya. Pahala-pahala amal dilipat gandakan dengan sekian banyak kali lipat. Bulan di mana umroh yang dilakukan pada bulan ini setara dengan ibadah haji di bulan lain.
Walaupun tahun ini tidak memungkinkan kita umroh, tapi kalau sudah ada niat kita untuk berangkat, insya Allah nilai umroh sudah kita peroleh. Atau dalam hadis lain disebutkan laksana melakukan haji bersama Rasulullah SAW. Para pendengar yang berbahagia, bulan yang dalamnya doa-doa tidak tertolak saat dipanjatkan pada saat berbuka. Bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Bulan yang menjadi tameng atau tameng, pelakunya dari api neraka. Benteng terhindarnya dia dari api neraka. Laksana tameng mereka pada saat perang. Para pendengar yang berbahagia, bulan ini akan menjadi uji coba pertama. Siapa di antara kita yang mampu merengkuh semua pahala di bulan suci untuk kita jadikan bekal menjadi hamba Rabbani di masa-masa yang akan datang. Minimal untuk 11 bulan yang akan datang. Bekal ketakwaan, bekal kesabaran, tahan uji, kepekaan sosial, kearifan ucapan dan lainnya. Kelulusan kita di bulan ini sangat menentukan apakah kita mampu menjadi hamba Rabbani atau kita gagal mencapainya. Maka tidak ada cara lain bagi kita selain mengokohkan otot ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini agar kita tidak menjadi abdun ramadhani atau hamba bulan Ramadan saja konsentrasi beribadah. Hamba yang hanya takwa, sabar dan tawakal di bulan Ramadan saja. Hamba yang hanya tahu hak dan kewajibannya di bulan Ramadan saja. Hamba yang hanya menyucikan telinganya, mata, mulut dan lisannya di bulan Ramadan semata. Kita berharap bahwa puasa tahun ini akan mencetak kita menjadi hamba Rabbani dan bukan menjadi hamba Rabbani atau Ramadhani. Fakun abdan Ramadhaniyan wala takun abdan Ramadhaniyan. Semoga Allah memaafkan kita, menerima semua amal kita, apakah itu kaitan dengan Ramadan kita, puasa kita, tilawah kita, sholat kita, zakat kita, fitrah kita, dan sebagainya. Ini bekal yang sangat luar biasa yang perlu kita pertahankan. Untuk itu, karena sudah penghujung Ramadan, saya juga mengucapkan selamat Aidul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal, aidun sa'idun, wa kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.